Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mujib selaku Kepala Sekolah SMA N1 Giri Taruna Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri, serta teman-temanku yang saya sayangi. Ucapan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, saya Lira Nabila dari kelas 11 MIPA 1 akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang pandemi COVID sebagai bentuk ujian dari Allah SWT kepada makhluknya untuk bersabar. Lantas bagaimanakah cara kita untuk bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Di tahun 2021, kita semua tengah dihadapkan dengan ujian dari Allah SWT, yaitu wabah virus corona. Kita sebagai umat yang beriman seharusnya meyakini bahwa pandemi COVID ini harus diterima dengan sabar dan ikhlas secara lapang dada. Namun banyak orang yang mulai mengatakan dan mengeluh seperti pandemi COVID ini menyebabkan saya bangkrut, pandemi COVID ini menyebabkan saya rugi, pandemi COVID ini menyebabkan saya kehilangan pekerjaan saya, dan berbagai keluhan lain. Ditekankan lagi bahwa cobaan ini dari Allah SWT untuk umatnya agar selalu bersabar. Di dalam kesabaran akan tumbuh keikhlasan, karena ikhlas adalah poin penting untuk kita menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah SWT. Siapa sih di sini yang tidak ingin ibadahnya sempurna di hadapan Allah SWT? Pasti jawabannya semua ingin ibadahnya sempurna di hadapan Allah SWT. Tak lupa kita harus husnuzon terhadap ketetapan Allah SWT. Nah, kesabaran itu memiliki hubungan erat dengan amal dan keimanan seseorang. Ibaratnya kesabaran dan keimanan seseorang seperti badan dan kepala yang saling berkaitan dan memiliki fungsi satu sama lain. Maka, tak artinya keimanan seseorang tanpa kesabaran di dalam dirinya. Menurut firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 46 yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, di pandemi ini Allah menguji kita, menguji kesabaran kita untuk mengetahui seberapa tingkat tingginya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bersabar di pandemi ini, bisa jadi keimanan kita di hadapan Allah akan ditingkatkan. Allahumma amin. Lantas bagaimanakah cara kita bersabar dalam menghadapi pandemi COVID ini? Yang pertama, kita harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada umatnya itu tidak di luar batas kemampuannya. Yang kedua, kita ikhlas dalam menerima segala keadaan. Ikhlas dan lapang dada menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita bisa menjalankannya. Yang ketiga, selalu bersyukur. Walaupun kita dalam keadaan sulit, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita akan mengetahui nikmat Allah yang telah diberikan dalam keadaan sulit. Jika ada pertanyaan, apa hikmah kita setelah kita bersabar dalam menghadapi pandemi COVID ini? Yang pertama, kita akan teruji keimanan kita. Sebagai seseorang umat yang beriman, kita akan diuji keimanan kita agar kita mengetahui seberapa tingkatnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kualitas keimanan kita itu seperti apa sih. Yang kedua, sebagai azab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan kejahatan, dan orang-orang yang melakukan segala perbuatan maksiat tanpa rasa malu. Yang ketiga, sebagai teguran Allah kepada umatnya. Apabila kita lalai dalam menjalankan perintah Allah seperti sholat 5 waktu dan kita tidak meninggalkan larangannya, nauzubillah min dzalik.
Oleh karena itu, kita sebagai umat yang beriman harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Contohnya, di era pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, semoga kita termasuk sebagai orang-orang yang bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang pembicaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.